Seperti kita tahu, kalau Patrick Kluivert beserta para staf pelatih baru timnas Indonesia kini sudah tiba di Indonesia. Bahkan mereka tak cuma leha-leha, tapi langsung kerja nyata untuk mempersiapkan tim di sisa laga babak round 3. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Coach Patrick dan para staf adalah memantau pertandingan Liga 1 antara Persija versus PSBS Biak. Ini adalah momen pertama kali bagi Patrick Kluivert, Denny Lanzat, Alex Pastoor, serta Gerald Vandenberg merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung. Dan seperti biasa, ada kesan tersendiri yang pasti dirasakan jajaran pelatih baru timnas Indonesia tersebut saat menonton Liga 1 secara langsung. Sesuatu yang pastinya membuat penasaran, kira-kira gimana nih reaksi dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, serta Denny Lanzat saat melihat kualitas Liga 1 yang pastinya jauh banget kualitasnya sama Liga Belanda maupun Eropa. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Timnas Indonesia terus tancap gas dan berbenah memantapkan langkahnya. Langkah ini terlihat nyata dengan berbagai pergerakan, termasuk yang terbaru yang cukup menyita perhatian saat para pelatih dan asisten baru Timnas Indonesia tampak menyaksikan langsung pertandingan Liga 1 Indonesia antara Persija dan PSBS Biak. Tujuannya jelas, mereka mengamati para pemain lokal yang punya potensi untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di sisa laga babak round 3 nanti, termasuk memantau bek andalan Persija sekaligus Timnas, Rizky Ridho. Dan dalam match yang berakhir imbang dengan skor 2-2 itu, banyak hal yang membuat para pelatih baru Timnas itu cukup dibuat kaget. Bagaimana enggak gitu? Dan sudah pasti dilihat dari ekspresinya, Patrick Kluivert hingga Alex Pastoor tampak kaget dengan apa yang ia lihat. Bahkan setelah pertandingan berlangsung, banyak yang berasumsi kalau Coach Patrick merasa nggak habis pikir tentang beratnya perjuangan Sinteyong membentuk Timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Dan nggak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan 6 ASEAN dan 28 Asia. Nah, bagi Patrick Kluivert, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Ya, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain Timnas Indonesia ketika itu. Walaupun di satu sisi, Alex Pastoor dan jajaran pelatih baru Timnas juga memuji kalau soal intensitas dan game plan secara umum ini udah lumayan. Hanya saja ya tadi, jika tolak ukurnya adalah Liga Korea, ya udah pasti sangat jauh, terutama ya itu tadi soal kualitas passing. Dan itu akan menjadi PR untuk bisa memainkan filosofi total football yang tentunya butuh kualitas passing yang sangat oke. National team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dan melihat pertandingan malam tadi, seketika ingat dengan Raja Nainggolan yang pernah merasakan sendiri kualitas Liga 1 Indonesia, di mana saat itu Nainggolan benar-benar dibuat jengkel dengan para pemain yang gak bisa passing. Padahal itu kasta tertinggi Liga Indonesia loh, kok bisa-bisanya? Dan yang paling epic adalah ketika laga Bayangkara melawan PSS Sleman. Ya, sepanjang laga berulang kali Nainggolan dibuat jengkel oleh rekan-rekannya, terutama soal urusan passing. Dan bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain Liga 1 kualitas passingnya masih gitu-gitu aja. Dan gak cuma sekali itu, tapi ada beberapa momen di mana Nainggolan sampai dibuat gak habis pikir oleh kualitas rekan-rekannya yang seolah gak bisa menguasai teknik dasar macam passing dan kontrol dengan baik. Meski sekarang agak mendingan ya, tapi kalau melihat momen itu kok rasanya jadi aneh banget. Sekelas pemain profesional kok masih minta diajari passing yang benar, kan aneh. Sinteyong pernah sindir kualitas Liga Indonesia saat jadi pelatih Timnas.
Di sisi lain, perihal kualitas Liga Indonesia sendiri sejatinya memang sudah pernah disampaikan oleh Sinteyong secara gamblang, di mana Coach Shin beneran melayangkan kritik habis-habisan terkait level Liga 1 yang masih tertinggal, sehingga untuk bersaing di level Asia itu masih menjadi hal yang sulit. Menurut saya, untuk mengembangkan sepak bola Indonesia harus dimulai dari liga yang kuat. Kalau liga lemah, menerapkan standarisasi yang terbaik di timnas Indonesia tidak akan berhasil. Performa liga dan tempo permainannya harus ditingkatkan. Saya menonton pertandingan Liga 1 dan Liga 2. Memang banyak kekurangannya, seperti porsi latihan dan porsi latihan fisiknya kurang. Untuk membuat liga yang kuat, fisik harus kuat dan tempo pertandingan harus lebih cepat. Apalagi timnas Indonesia main internasional, mereka harus mengikuti tempo pertandingan internasional. Tempo itu sulit diikuti pemain-pemain timnas Indonesia, ucap Coach Shin dilansir dari Detik Sport. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengkritik soal mindset pemain Indonesia yang lebih fokus ke hal-hal non-teknis, macam wasit, misalnya, ketimbang permainan secara keseluruhan. Sehingga itulah yang membuat Indonesia mudah sekali kena kartu merah saat laga internasional. Pemain Indonesia seharusnya fokus ke pertandingan, cuma kenyataannya mereka terlalu sensitif dengan keputusan wasit, selalu protes dan seharusnya lebih tegas untuk memberikan kartu kuning dan merah. Dengan begitu, liga akan memiliki waktu bermain yang lebih lama. Pemain Indonesia, kalau protes seperti ini di luar negeri pasti kartu merah. Di luar negeri tidak bisa protes seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, sekali wasit tiup peluit, pemain langsung datang, kumpul untuk protes. Mereka sudah seperti wasit semua, tidak masuk akal. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Patrick Kluivert tampak serius analisis pertandingan tersebut. Sepanjang pertandingan, Patrick Kluivert dan asistennya tampak serius mencatat berbagai hal di buku kecil yang mereka bawa. Sorot mata tajam sang pelatih mengamati permainan, terutama terhadap beberapa pemain yang sudah akrab dengan skuad Garuda, seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman. Ketiganya sebelumnya menjadi bagian dari timnas di era kepemimpinan Sinteyong. Misi besar Patrick Kluivert lebih dari sekedar menonton. Kedatangan Kluivert ke Indonesia tidak hanya untuk menyaksikan satu pertandingan saja. Sejak mendarat di Jakarta bersama asistennya, ia telah menyusun agenda pemantauan yang lebih luas. Salah satu laga yang juga masuk dalam radar pemantauannya adalah pertemuan antara Dewa United dan Persija Jakarta pada 8 Februari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa laga ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pelatih asal Belanda tersebut. Pasalnya, pertandingan ini menghadirkan 5 pemain timnas Indonesia dari kedua tim. Kehadiran Kluivert di stadion-stadion Liga 1 menjadi sinyal kuat bahwa ia ingin membangun timnas dengan pemain-pemain terbaik yang tampil konsisten di level klub. Kini pertanyaannya adalah siapa yang akan mencuri perhatian sang pelatih Patrick Kluivert dan mendapatkan tempat di skuad Garuda era barunya. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dan kini dengan kualitas para pemain Indonesia yang sudah dibangun oleh Coach Shin dari nol, akan coba dikembangkan jauh lebih baik oleh Patrick Kluivert dan para asistennya. Dan semoga dengan bergabungnya sederet pelatih baru di atas Liga Indonesia, bisa menjadi Liga nomor 1 di Asia, seperti yang diharapkan oleh Pak Erick sebelumnya. Namun yang paling dekat adalah bisa mencari pemain-pemain berkualitas unggulan, guna bisa bersaing di babak round 3 dan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.